Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Materi kita kali ini adalah tentang menghindari pergaulan bebas berdasarkan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32. Sebelum kita bahas tentang ayatnya, saya mau bercerita terlebih dahulu, yaitu tentang Ja'far At-Thayyar. Mungkin sebagian dari kalian pernah tahu, pernah mendengar bagaimana kisahnya Ja'far At-Thayyar. Ja'far At-Thayyar ini adalah putra dari Abi Thalib. Jadi namanya itu ya Ja'far bin Abi Thalib. Jadi dia ini adalah kakaknya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib dengan Ja'far ini adalah adik kakak. Ja'far itu adalah pahlawan muslim. Dia mati syahid pada perang Mu'tah. Jadi ketika perang Mu'tah itu Ja'far itu ditugasi oleh Rasul itu untuk memegang bendera Islam. Jadi zaman dulu itu kalau perang itu kalau benderanya sudah jatuh itu menandakan bahwa sudah kalah. Nah, Ja'far ini saking membela Islam, dia megang bendera Islam, itu ketika tangannya ditebas dua-duanya, tangannya buntung kedua tangannya, itu tetap benderanya diapit di dadanya sama dia. Hingga akhirnya dia wafat pada perang Mu'tah. Sedangkan At-Thayyar ini adalah nama julukan untuk dirinya. Kenapa? Nanti itu akan saya ceritakan. At-Thayyar ini artinya bisa terbang, karena nanti itu di surga itu ya Ja'far ini bisa terbang karena diberi dua sayap oleh Allah. Makanya nama julukan lainnya itu Dzul-Janahain, yaitu yang memiliki dua sayap. Waktu Rasulullah mendengar bahwa nanti itu Ja'far itu akan dikasih kedua sayap sehingga dia bisa terbang, Rasulullah itu menemui Ja'far. Kemudian Rasul nanya ke Ja'far, "Hei Ja'far, amalan apa sih yang kamu perbuat sehingga kamu dapat kemuliaan itu?" Dijawab oleh Ja'far, "Ya Rasul, saya juga nggak tahu apa amalan saya yang membuat saya dimuliakan seperti itu. Tapi yang jelas saya ini dari zaman dulu saya masih kafir sampai saya memeluk Islam, saya itu nggak pernah ngelakuin 3 hal. Apa aja 3 hal itu? Yang pertama, tidak pernah berbohong. Yang kedua itu tidak pernah berzina. Yang ketiga, tidak pernah mabuk-mabukan." Kemudian dijawab lagi sama Rasul, "Ya kalau kamu sudah Islam ya wajar nggak ngelakuin 3 hal itu. Karena dalam Islam itu ya dilarang. Tapi ketika kamu kafir, kenapa kok kamu nggak ngelakuin itu?" Kemudian dijawab oleh Ja'far, "Saya itu nggak pernah berbohong juga ketika kafir, karena menurut saya orang yang berbohong itu pasti setiap ucapannya itu dicurigai oleh orang-orang. Dan ketika kebohongannya itu terungkap, maka itu akan malu sekali. Nah, saya nggak mau seperti itu, makanya saya nggak mau bohong." Yang kedua, dia nggak pernah berzina. Kenapa kok nggak pernah berzina ketika masih kafir? Padahal ya kebiasaan kafir jahiliyah itu ya udah biasa berzina itu. Dijawab sama Ja'far, "Saya ini ya nggak mau istri dan anak saya pun berzina. Saya nggak mau orang lain itu berzina dengan istri dan anak saya. Makanya saya pun nggak ngelakuin itu. Menurut saya itu hal yang sangat buruk, jadi saya nggak mau." Yang ketiga, nggak mabuk-mabukan, karena menurut Ja'far orang yang mabuk-mabukan itu sedang hilang akalnya, sehingga dia itu ya omongannya itu ngaco, meracau ke sana sini, ngalor ngidul nggak jelas, ketawa ketiwi nggak jelas, dan itu saya nggak mau seperti itu. Jadi Ja'far ini kenapa diberikan kemuliaan oleh Allah? Karena dia ini ya nggak pernah sepanjang hidupnya, baik itu ketika dia masih kafir maupun sudah Islam, dia itu nggak pernah untuk berbohong, berzina, bahkan mabuk-mabukan. Ya kita belajar dari Ja'far ya. Kita sudah Islam tapi seberapa sering kita berbohong, seberapa bohong ke orang tua bahkan, atau bohongin guru misalkan. Di e-learning udah klik absen tapi padahal pas pembelajarannya ditinggal tidur, tinggal main Among Us misalkan. Kayak gitu. Ya kita malulah sama Ja'far dari masih kafir aja begitu. Nah kita udah Islam tapi masih sering amat berbohong ya. Kemudian juga Ja'far nggak pernah berzina, bahkan dari sebelum masuk Islam dia nggak pernah berzina. Lah kita, walaupun kita nggak pernah berzina, tapi seberapa sering kita melakukan hal-hal yang mendekatkan kita pada zina. Pacaran, ke bioskop, gandengan sama pacarnya,
mojok berdua-duaan, malu gitu sama Ja'far ya. Ja'far belum masuk Islam aja waktu itu nggak pernah kayak gitu. Lah kita udah Islam tapi sering lakuin kayak gitu, ya malu kita ya. Ya itu sedikit kisah tentang Ja'far. Selanjutnya kita bahas tentang ayatnya. Surat Al-Isra ayat 32 ya. Kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Sebelum kita bahas ayatnya, kita bahas dulu tentang tajwidnya ya. Wala, di sini la, ini adalah mad tabi'i ya, karena alif bertemu dengan sebelumnya itu ada fathah. Taqrabu, ini adalah qalqalah sugro, karena qaf itu salah satu huruf qalqalah dan dia sukun berada di tengah berarti sugro. Kalau di akhir kalimat ya berarti dia kubro. Zina innahu, nah ini adalah mad jaiz munfasil, bacanya 5 harokat. Kenapa mad jaiz munfasil? Karena di sini ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Kemudian ini gunnah, karena nun bertasydid itu gunnah, dibacanya itu ditahan 2 harokat. Kemudian innahu kanahu, ini adalah mad silah qasirah. Kenapa mad silah qasirah? Karena ada hak dhamir sebelum dan sesudahnya bukan sukun, dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah. Kalau bertemu dengan hamzah namanya mad silah tawilah. Mad silah qasirah ini dibacanya 2 harokat. Kemudian kana ya mad tabi'i. Kemudian fahisyah, fa itu mad tabi'i. Hisyatau wasa'a. Nah ini tanwin bertemu dengan waw, ini berarti idgham bi gunnah. Cara bacanya dimasukkan kemudian ditahan 2 harokat. Fahisyatau wasa'a. Nah ini sa'a, ini adalah mad wajib muttasil. Kenapa? Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, dalam satu kata. Kemudian sabila, bi-nya mad tabi'i. La ini adalah mad iwad, karena mad iwad itu artinya adalah mad pengganti. Kenapa? Karena dia menggantikan ini nih fathatain dengan bacaan mad, dengan bacaan panjang kayak seperti itu. Kemudian kita bahas ayatnya. Wala taqrabu, dan janganlah kalian mendekati az-zina, zina. Jadi yang dilarang dalam Al-Quran itu bukan hanya zinanya, tapi mendekatinya pun dilarang. Mendekati zina dilarang. Bukan hanya sekedar perbuatan, bahkan perbuatan, tempat-tempat, bahkan pertemanan, kalau itu mendekati kita pada zina, ya itu dilarang, nggak boleh. Kita nggak boleh mendekati tempat-tempat zina, nggak boleh mendekati perilaku-perilaku yang mengantarkan kita pada zina, nggak boleh berteman dengan teman yang mengantarkan kita pada zina, itu nggak boleh, dilarang dalam Islam. Kemudian innahu kana fahisyah, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Keji itu adalah yang buruk menurut akal, adat, dan agama. Kemudian wasa asabilah, dan suatu jalan yang buruk. Maksudnya adalah suatu jalan yang buruk untuk memperoleh keturunan, suatu jalan yang buruk untuk menyalurkan nafsu. Ya, Islam sudah memfasilitasi itu dengan cara yang terhormat, yaitu dengan cara pernikahan, seperti itu. Jadi inti daripada surat Al-Isra ayat 32 adalah bukan hanya perbuatan zinanya yang dilarang, tapi mendekati hal-hal yang menjurus pada zina, ya itu sudah terlarang seperti itu ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.